Aku keguguran 2 kali setelah itu bayiku meninggal di umur 8 bulan karena tinggal di kontrakan. Inilah kisahku. Nita dan Dimas adalah pasangan muda yang bahagia, baru saja menikah pada tahun 2010. Setelah pernikahan mereka tinggal sementara di rumah orang tua Dimas. Namun, tanpa sepengetahuan Nita, Dimas telah mencari kontrakan siap huni sejak lama. Ketika akhirnya dia mengajak Nita untuk pindah, Nita dan Dimas mulai merasa nyaman dalam rumah kontrakan baru mereka. Meskipun ada keanehan seperti hanya ada 1 kamar mandi di luar bangunan utama, namun, satu malam, Nita mengalami pengalaman yang sangat menyeramkan. Suasana tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Suara lemah meminta tolong dari sungai di belakang rumahnya mengguncangnya. Setelah perasaan ketakutan itu, Nita tiba-tiba merasa curiga. Apakah suara itu benar-benar manusia? Dan mengapa hanya dia yang mendengar itu? Dia merasa perlu melihat ke arah sungai dan mengejar suara tersebut. Tetapi, ketika dia melihat ke sungai, dia tidak melihat apa-apa. Sungai tampak tenang, dan tidak mungkin ada orang yang berada di situ. Kejadian ini sangat mengganggu, dan Nita merasa takut. Dia menceritakan pengalamannya kepada Dimas keesokan harinya, tetapi suaminya merespons dengan santai, mengatakan bahwa suara seperti itu sering terjadi di sekitar sana dan mungkin bukan manusia. Nita mencoba untuk tetap positif dan mengabaikan kejadian tersebut. Saat sedang menonton TV hingga sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, dan suasana pun menjadi gelap. Nita yang sedang duduk merasa perlu mencari lilin untuk memberikan penerangan. Namun, di tengah kegelapan, dengan cahaya bulan yang redup, Nita secara tiba-tiba melihat sosok perempuan yang duduk jongkok di sampingnya. Meskipun suasana sangat gelap, Nita dapat melihat bahwa perempuan tersebut memiliki rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dan tampak seperti anak kecil yang sedang merajuk. Dalam keadaan hati-hati dan takut, Nita memutuskan untuk bergerak perlahan-lahan menuju kamar untuk mencari penerangan tambahan. Dia meninggalkan perempuan tersebut di sampingnya. Di kamar, Nita menggunakan senter dari ponselnya untuk penerangan sementara dan memutuskan untuk menunggu suaminya pulang, yang belum kembali hingga pukul 11 malam. Akhirnya, Nita tidak sengaja tertidur, dan ketika mereka bangun keesokan paginya, semuanya telah kembali normal. Peristiwa-peristiwa mistis semakin meningkat dengan berita gembira bahwa Nita hamil. Namun, di usia kehamilan 5 minggu, Nita mengalami keguguran yang menyedihkan. Beberapa bulan kemudian, mereka menerima kabar baik bahwa Nita hamil lagi anak kembar laki-laki. Semuanya berjalan lancar sampai suatu malam ketika Nita keluar untuk membuang sampah di belakang rumah. Terdapat sebuah sungai dengan makam kuno di seberangnya. Ketika Nita sedang membuang sampah, tiba-tiba dia mendengar suara seperti benda besar bergulung-gulung dari arah makam. Meskipun kaget, Nita mencoba memfokuskan pandangannya ke arah makam, namun tidak melihat apa-apa. Suara itu terus berlanjut, seperti benda besar yang jatuh ke sungai. Beberapa hari kemudian, kejadian yang tidak diinginkan terjadi, Nita mengalami pendarahan. Saat melihat darah terus mengalir dari kakinya Nita, Dimas, suaminya, panik dan segera membawa Nita ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa di puskesmas, sayangnya kondisi Nita belum membaik, dan pendarahannya belum berhenti. Akhirnya, Nita dirujuk ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memeriksa Nita. Berdasarkan hasil pemeriksaan USG, kedua janin dalam kandungan Bu Nita sudah dalam keadaan hancur dan tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan Bu Nita, kita perlu melakukan kuret. Beberapa bulan kemudian, Nita dinyatakan positif hamil lagi. Kabar kehamilan ini disambut dengan penuh haru dan sukacita, terutama setelah pengalaman yang sulit sebelumnya. Untuk memberikan perawatan ekstra kepada Nita dan calon anaknya,
Dimas memutuskan untuk mengundang seorang kiai untuk mendoakan mereka dan menjaga mereka dari energi negatif yang mungkin membahayakan. Alhamdulillah, sejak didoakan oleh kiai, kehamilan Nita berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Setelah 9 bulan, saatnya melahirkan tiba. Proses persalinan berjalan dengan baik, dan pada hari itu, Nita berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Dengan rasa syukur, Nita dan Dimas sepakat untuk memberikan nama Lala kepada bayi perempuan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, bayi Lala mulai tumbuh dan menggemaskan. Semuanya berjalan dengan baik sampai suatu hari, ketika Lala berusia 8 bulan, mereka dihadapkan pada cobaan besar lagi. Lala mendadak sakit, mengalami diare dan panas tinggi. Nita dan Dimas merasa sangat khawatir dan segera membawa Lala ke puskesmas, yang kemudian merujuk mereka ke rumah sakit spesialis anak. Namun, kondisi Lala tidak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk, dan tiba-tiba muncul cekungan di ubun-ubunnya, yang mengingatkan pada kisah sebelumnya. Bayi Lala terus menangis sepanjang hari. Meskipun dokter menyatakan bahwa secara medis Lala seharusnya dalam kondisi sehat, mereka memutuskan untuk menjalani observasi lebih lanjut dengan opname di rumah sakit. Beberapa jam setelah menjalani observasi, pada tengah malam, tiba-tiba Lala berhenti bernapas, detak jantungnya menghilang, dan bayi Lala dinyatakan meninggal dunia. Setelah pemakaman selesai, Tante Leni tiba-tiba mendekati Dimas dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Dengan suara lirih, dia berkata, "Dimas, kamu harus segera pindahkan istriku dari rumah ini. Jika kamu tidak segera melakukannya, kamu tidak akan pernah memiliki anak." Kejadian-kejadian tersebut membuat mereka semakin curiga tentang rumah kontrakan mereka. Mereka mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu dan menemukan informasi mengerikan tentang praktik-praktik mistis yang terlibat dalam pembangunan rumah tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa jin-jin yang tinggal di belakang rumah tidak dapat dipindahkan dan tertarik pada anak-anak kecil yang masih suci. Semua ini membuat mereka merasa semakin takut dan akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Nita dan Dimas memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul rumah kontrakan mereka. Setelah mencari informasi, mereka menemukan bahwa rumah tersebut dulunya milik seorang dukun, dan pembangunannya melibatkan ritual-ritual mistis, seperti menanam kembang 7 rupa dan tulang ayam kampung hitam di pondasinya. Ketika rumah itu selesai, istri dukun itu tiba-tiba meninggal dunia. Selain itu, terungkap bahwa bagian rumah tertentu sudah dikeramik, sementara yang lain masih berlantai tanah. Muncul kepercayaan bahwa di perbatasan lantai keramik dan lantai tanah ada portal gaib yang menghubungkan ke kerajaan jin. Anak pemilik kontrakan menjelaskan bahwa kerajaan jin yang berada di belakang rumah tidak dapat dipindahkan lagi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jin-jin tersebut telah menghuni tempat itu selama bertahun-tahun. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jin-jin tersebut sangat tertarik pada anak-anak kecil yang masih suci. Anak-anak yang belum berusia 1 tahun atau yang belum dilahirkan dianggap sebagai target mereka. Setelah mendengar cerita ini, Nita dan Dimas akhirnya sepakat untuk pindah rumah pada hari itu juga. Mereka curiga bahwa Nita yang sering mengalami keguguran, termasuk insiden kehilangan bayi Lala, mungkin disebabkan oleh ulah jin-jin tersebut.